Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita punya kisah menarik tentang seorang pemuda Indonesia yang bekerja sebagai driver online. Suatu hari, dia menemukan sebuah ponsel yang tertinggal oleh penumpang seorang wanita bule di mobilnya. Apa yang terjadi setelah itu? Imbalan yang diterimanya ternyata tak terduga dan membuat semua orang terkejut. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Kalau sudah siap, mari kita saksikan video selengkapnya. Ardi, 28 tahun, baru saja menjalani bulan-bulan awal sebagai driver online. Mobilnya masih dalam masa kredit dan setiap setoran menjadi prioritas. Hari itu, matahari mulai menanjak di langit Jakarta, dan Ardi sudah bersiap untuk memulai perjalanan hariannya. Di tengah padatnya jalanan, notifikasi penumpang muncul di layar ponselnya. Alamat penjemputan menunjukkan sebuah mal di pusat kota. Ardi tersenyum. Pekerjaan ini sederhana, tapi setiap perjalanan selalu menyimpan cerita. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi penjemputan. Dari kejauhan, seorang wanita bule tampak menarik koper besar sambil menatap sekeliling. Rambut pirangnya tertiup angin, dan senyum tipis menghiasi wajahnya saat melihat Ardi. "Halo, saya Ardi, sopir Anda hari ini," sapa Ardi sambil membuka pintu mobil. "Halo, saya Emily. Terima kasih sudah menjemput saya," jawab wanita itu dengan ramah. Ardi membantu Emily memasukkan kopernya ke bagasi. Tidak masalah. Mau saya antar kemana tepatnya? Ke hotel tempat saya menginap ya. Saya habis berbelanja seharian dan sudah lelah. Perjalanan dimulai. Ardi mengemudi dengan hati-hati, sementara Emily tampak asyik memandang jalanan kota yang padat. Mereka sesekali bercakap ringan, namun sebagian besar perjalanan diisi oleh keheningan yang nyaman. Sesampainya di hotel, Ardi menepikan mobil. "Sampai di hotel," katanya. Emily tersenyum dan membuka pintu. "Terima kasih banyak. Saya sangat menghargainya." Tanpa sadar, saat ia tergesa-gesa menuruni mobil, ponsel yang tadi ia letakkan di kursi samping tertinggal. Ardi baru menyadari hal itu beberapa menit kemudian, ketika suara dering ponsel menarik perhatiannya. Suara apa ini?" gumam Ardi sambil melihat kursi penumpang. Ponsel bergetar menampilkan nama pemiliknya, Emily. Dengan cepat, ia mengangkat telepon. "Halo? Halo, ini Emily. Sepertinya saya lupa ponsel saya di mobilmu." Suara Emily terdengar sedikit panik, tapi tetap sopan. Ardi menelan ludah. "Oh, maaf, saya baru sadar. Boleh saya antar kembali?" Emily menenangkan. "Tidak apa-apa, tapi saya tidak bisa turun. Saya masih di lobi hotel." Ardi menatap mobilnya dan berpikir sejenak. Ia tahu ini akan sedikit merepotkan, tapi kejujuran harus diutamakan. "Baik, saya akan antar ke hotelmu," jawabnya mantap. Dengan sedikit gugup tapi penuh tekad, Ardi menyalakan mobilnya kembali. Ia tidak menyangka bahwa ini baru awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hari-harinya. Ardi menekan pedal gas pelan-pelan, mengendarai mobilnya kembali ke hotel tempat Emily menginap. Sepanjang perjalanan, pikirannya sibuk memikirkan bagaimana cara menyerahkan ponsel itu. Ia tidak ingin terlihat kikuk atau merepotkan, tapi ia juga tahu kejujuran harus dilakukan. Sesampainya di depan hotel mewah itu, Ardi memarkir mobil dan menatap bangunan tinggi di depannya. "Wah, ini hotel bintang 5 ya?" gumamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Saat ia melangkah masuk ke lobi hotel, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang tampak sibuk dengan laptop dan telepon. Emily menoleh ke arah Ardi begitu ia muncul. "Terima kasih sudah kembali, Ardi," sapa Emily sambil tersenyum, terlihat sedikit cemas. "Tidak masalah, Bu Emily. Ini ponsel Anda," kata Ardi sambil menyerahkan ponsel itu. Emily mengambilnya dengan lega. "Ah, syukurlah. Saya hampir panik kehilangan semua kontak dan foto di dalamnya," ujarnya sambil tersenyum hangat. Ardi menatap sekeliling lobi. "Maaf, tapi saya harus menyerahkan langsung ke kamar Anda, kan? Anda tidak bisa turun." Emily mengangguk. "Iya, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya sebentar ini. Kalau tidak keberatan, mungkin bisa naik ke lantai paling atas. Kamar saya di sana." Ardi menelan ludah. Ia tahu ini akan sedikit merepotkan. Hotel mewah itu cukup besar, dan ia tidak terbiasa masuk ke area seperti ini. Tapi ia tahu ini bagian dari tanggung jawabnya. "Baik, saya ikut ke atas," jawab Ardi dengan nada mantap. Mereka menaiki lift yang berkilau. Suasana di dalam lift terasa hening, hanya suara mesin lift yang lembut terdengar. Emily menatap Ardi sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Maaf ya merepotkan," katanya. "Tidak masalah. Bagian dari pekerjaan saya," jawab Ardi, berusaha terdengar santai meski hatinya sedikit tegang. Setelah lift berhenti di lantai paling atas, Ardi mengikuti Emily yang menunjuk ke arah kamar. Ia mengetuk pintu dengan ringan, dan Emily membuka pintu. "Ini dia," katanya sambil melangkah masuk. Ardi menyerahkan ponsel itu. "Sampai di sini saja, Bu. Semoga tidak merepotkan," kata Ardi. Emily tersenyum.
tampak lega dan hangat. Tidak, terima kasih banyak Ardi. Anda sangat jujur dan membantu. Ardi tersenyum canggung, merasa sedikit lega. Ia berbalik hendak pergi, tapi Emily menahan tangannya. Tunggu sebentar. Bisa mampir sebentar? Ardi terkejut. Mampir? Saya harus kembali untuk setoran hari ini. Emily tersenyum lembut. Tenang saja, hari ini saya yang tanggung semua setoranmu, bahkan lebih. Tapi saya hanya ingin berbicara sebentar. Ardi menatap Emily beberapa detik. Tawaran itu terasa aneh, tapi juga menarik. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah, sebentar saja, jawabnya. Emily mempersilahkan Ardi duduk di ruang tamunya. Mereka duduk berhadap-hadapan. Suasana hangat tapi sedikit canggung. Percakapan ringan pun dimulai, dan tanpa disadari, Ardi mulai merasakan rasa penasaran terhadap wanita ini. Siapa sebenarnya Emily, dan mengapa ia terlihat begitu ramah? Ardi duduk di kursi empuk ruang tamu hotel, masih merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa berada di lingkungan mewah seperti ini. Sementara itu, Emily duduk di seberangnya, menatap Ardi dengan senyum lembut. Maaf ya kalau saya merepotkanmu tadi, kata Emily membuka percakapan. Seharusnya saya turun saja, tapi ada beberapa urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Ardi tersenyum kecil. Tidak masalah, saya mengerti. Namun hatinya tetap waspada. Ia tahu ini bukan situasi biasa antara driver dan penumpang. Emily menunduk sebentar, lalu menatap Ardi dengan mata yang serius. Sebenarnya, saya ingin berterima kasih lebih. Hari ini, semua setoranmu saya tanggung. Bahkan, saya ingin menambahkan lebih. Tapi ada satu syarat kecil. Ardi mengangkat alis, terkejut. Syarat? Tanyanya hati-hati. Emily tersenyum lembut. Hanya ingin berbincang sebentar saja. Tidak lebih dari itu. Hanya ingin mengenalmu sedikit, Ardi. Saya penasaran dengan orang yang jujur dan baik seperti kamu. Ardi menelan ludah. Tawaran ini terasa aneh, tapi ada kehangatan dalam matanya Emily yang membuatnya ragu menolak. Baik, saya setuju, tapi sebentar saja, jawabnya akhirnya. Emily tersenyum lega. Terima kasih, Ardi. Saya harap ini tidak merepotkanmu terlalu lama. Mereka mulai berbicara ringan. Awalnya tentang pekerjaan, lalu tentang kehidupan sehari-hari. Ardi mendengar dengan seksama cerita Emily tentang kehidupannya di Kanada, dan alasannya tinggal sementara di Indonesia. Jadi, kamu sendirian di sini? Tanya Ardi, mencoba membuka percakapan yang lebih pribadi. Emily mengangguk. Ya, saya janda. Saat ini saya sedang mencari pasangan yang benar-benar bisa dipercaya dan baik hati. Sejujurnya, saya jarang bertemu orang seperti itu di sini. Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Ia hanya bisa menatapnya sejenak, tidak langsung merespon. Hatinya campur aduk antara penasaran, kagum, dan sedikit canggung. Emily tersenyum tipis, seolah membaca kebingungannya. Ardi, jangan khawatir. Saya hanya ingin berbicara sebentar, tidak ada maksud lain. Tapi saya ingin mengenalmu, karena saya rasa kamu orang yang pantas. Ardi menelan ludah, menenangkan dirinya. Saya menghargai itu, tapi saya juga butuh waktu untuk memikirkannya. Jawabnya hati-hati. Emily mengangguk perlahan. Tentu, tidak ada yang terburu-buru. Saya hanya ingin kamu tahu, kebaikan dan kejujuranmu membuat saya terkesan. Percakapan itu berlangsung beberapa menit, tapi bagi Ardi, waktu terasa berbeda. Ia menyadari bahwa wanita ini bukan sekadar penumpang biasa. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran dan ingin lebih mengenal Emily. Saat Ardi bersiap untuk pamit, Emily tersenyum lagi. Terima kasih, Ardi. Saya sangat menghargai waktumu. Ardi membalas dengan senyum kecil. Sama-sama, Bu Emily. Saya senang bisa membantu. Saat keluar dari kamar, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang jelas, pertemuan ini bukanlah kebetulan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hari-harinya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama Ardi dan Emily di hotel. Awalnya, Ardi mengira itu hanya kebetulan biasa. Tetapi telepon dari Emily mulai sering datang. Kadang ia diminta mengantarkan Emily ke toko, kafe, atau sekadar ke pantai di sore hari. Suatu sore, Ardi menyalakan mobilnya dan menunggu Emily di lobi hotel. Saat Emily muncul, ia tersenyum lebar. Hai Ardi, siap untuk ke pantai? Ardi tersenyum kecil. Siap, Bu Emily. Semoga perjalanan kali ini tidak macet, jawabnya. Emily tertawa ringan. Jangan khawatir, santai saja. Hari ini aku ingin bersenang-senang. Perjalanan ke pantai itu diisi dengan obrolan ringan dan tawa kecil. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, masa kecil, dan pengalaman masing-masing. Emily sering menatap Ardi dengan penuh perhatian, dan Ardi mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Rasa kagum, nyaman, dan penasaran yang sulit dijelaskan. Saat mereka sampai di pantai, Ardi membantu Emily membawa tas dan payung.
Angin laut yang sejuk membawa aroma garam dan kebebasan. Emily menatap laut sejenak, kemudian menoleh pada Ardi. "Terima kasih sudah mengantarku, Ardi. Aku merasa senang bisa berbagi waktu seperti ini," katanya dengan suara lembut. Ardi tersenyum, sedikit gugup. "Aku juga senang, Bu Emily. Rasanya berbeda, bisa berada di sini bersama." Mereka berjalan menyusuri bibir pantai. Kaki mereka menyentuh pasir yang hangat. Suasana itu terasa nyaman, seolah dunia di sekitar mereka menghilang sejenak. Emily menceritakan beberapa cerita lucu dari masa kecilnya, dan Ardi ikut tertawa. Seiring waktu, pertemuan-pertemuan itu menjadi lebih sering. Setiap kali Ardi mengantarkan Emily, mereka selalu menemukan alasan untuk berbicara lebih lama, tertawa lebih banyak, dan saling mengenal satu sama lain. Ardi mulai menyadari bahwa perasaannya mulai berubah. Ia tidak hanya melihat Emily sebagai penumpang, tetapi mulai merasakan ketertarikan dan kekaguman yang tulus. Suatu sore setelah mengantar Emily kembali ke hotel, Ardi duduk di mobilnya sejenak sebelum kembali ke jalanan kota. Ia menatap jalanan yang ramai dan berpikir, kenapa hatiku terasa berbeda setiap kali bertemu dia? Apa ini yang namanya perasaan? Meski perasaan itu masih baru dan membingungkan, Ardi mulai menikmati setiap momen. Ia sadar, hubungan mereka semakin dekat, dan setiap pertemuan meninggalkan kesan yang mendalam dalam hatinya. Hari itu, ketika ia menyalakan mobil kembali menuju jalanan padat Jakarta, Ardi tersenyum sendiri. Ia tidak tahu kemana hubungan ini akan berakhir. Tapi satu hal yang jelas, Emily membuat hidupnya lebih berwarna dan penuh kejutan. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama di hotel. Ardi dan Emily semakin sering bertemu. Setiap kali Ardi mengantarnya, mereka mengobrol lebih lama, tertawa lebih banyak, dan berbagi cerita yang lebih pribadi. Ardi mulai merasakan perasaan yang tak bisa ia abaikan, rasa kagum, nyaman, dan perlahan jatuh hati pada Emily. Suatu malam, mereka sepakat untuk pergi keluar. Sebuah kencan sederhana. Ardi tiba di hotel sedikit lebih awal dari biasanya, ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Saat ia memasuki lobi, hatinya tiba-tiba terasa berat. Di depan matanya, Emily sedang berbicara dengan seorang pria asing. Pria itu tampak akrab, terkadang menepuk tangan Emily atau menyentuh lengannya saat tertawa. Ardi menelan ludah. Dadanya sesak. Ia berusaha menenangkan diri, tapi rasa cemburu dan kecewa mulai menguasai hatinya. Ia berjalan mendekat, namun berhenti di jarak beberapa meter, mencoba memahami situasi. Emily tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Ardi. "Ardi, senang kamu datang tepat waktu," katanya hangat. Ardi hanya membalas dengan anggukan kaku. Kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Ia merasa seolah-olah dunianya runtuh. Pria asing itu tampak mengenal Emily dengan baik, dan Ardi langsung berpikir negatif. Apakah ini orang yang sedang dekat dengannya? Apakah aku hanya dipermainkan? Emily memperkenalkan Ardi dengan singkat. "Ardi, ini teman lama saya." Tapi bagi Ardi, kata teman lama terdengar terlalu akrab. Ia melihat interaksi mereka yang hangat, tawa mereka yang terdengar intim, dan sentuhan kecil yang membuat hatinya semakin terluka. Ardi merasa campur aduk antara marah, cemburu, dan sedih. Ia berdiri di sana sejenak, menatap Emily. Kata-kata ingin keluar dari mulutnya, tapi rasa kecewa menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi hatinya nyaris hancur. Akhirnya Ardi menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk pergi. Tanpa berkata apa-apa, ia menoleh dan berjalan meninggalkan hotel. Kaki Ardi terasa berat, tapi ia tahu, untuk saat ini, ia tidak bisa tetap berada di situasi yang membuat hatinya terluka. Di perjalanan pulang, Ardi terus memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir logis. Namun bayangan Emily dan pria itu terus menghantui pikirannya. Mungkin aku salah. Mungkin ini bukan seperti yang kupikirkan. Tapi, hatiku sakit melihat itu. Sesampainya di rumah, Ardi duduk termenung. Hatinya terasa kosong, perasaan kecewa bercampur dengan bingung. Ia tidak bisa memutuskan apakah ia harus memaafkan Emily atau menjauh sejenak. Semua yang mereka lalui bersama tiba-tiba terasa samar dan membingungkan. Sementara itu, Emily di hotel menatap Ardi yang pergi dari kejauhan. Ia tampak bingung, bahkan sedikit cemas. Ia tahu Ardi tidak melihat keseluruhan cerita, bahwa pria yang ia temui malam itu bukanlah orang yang kembali ingin memiliki dirinya, melainkan mantan suaminya yang mencoba meminta balikan. Emily menatap ponselnya, ingin menelpon Ardi untuk menjelaskan. Tapi ia tahu, Ardi butuh waktu sendiri. Malam itu berakhir dengan hati yang berat bagi keduanya. Ardi pulang dengan perasaan patah hati, sementara Emily menatap langit malam dari jendela kamar hotelnya, menahan rasa frustrasi karena Ardi salah paham. Mereka berdua terjebak dalam kesalahpahaman yang tak diinginkan, sebuah perpisahan sementara yang meninggalkan pertanyaan besar. Apakah mereka akan bisa menjelaskan semuanya dan menemukan jalan kembali satu sama lain? Beberapa hari berlalu setelah malam itu.
Ardi masih terjebak dalam perasaan campur aduk, kecewa, cemburu, dan patah hati. Ia terus mengulang kejadian di hotel di pikirannya. Setiap kali teringat interaksi Emily dengan pria asing itu, rasa sakit di dadanya semakin dalam. Ia menolak menelpon Emily, berpikir bahwa mungkin wanita itu memang mempermainkannya. Sementara itu, Emily tidak tahu bagaimana menjangkau Ardi. Ia mencoba beberapa kali menelpon, bahkan mengirim pesan, tapi Ardi tidak merespons. Emily merasa frustrasi. Ia ingin menjelaskan semuanya, bahwa pria itu hanyalah mantan suaminya yang mencoba balikan, bukan orang yang memiliki maksud buruk padanya. Namun Ardi tetap tidak bisa dijangkau. Hari-hari berikutnya, Emily sering memandangi ponselnya dengan harapan Ardi akan membalas. Setiap pesan yang tidak terkirim atau panggilan yang tidak diangkat membuat hatinya semakin gelisah. Ia merasa perpisahan ini salah karena salah paham, dan ia tidak ingin kehilangan Ardi begitu saja. Di sisi lain, Ardi mencoba melanjutkan kehidupannya. Ia tetap bekerja sebagai driver online, berkeliling kota dengan mobil yang masih dikreditnya. Namun setiap kali ia mengantarkan penumpang, bayangan Emily muncul di pikirannya. Ia menyesal karena tidak bertanya lebih banyak atau menunggu penjelasan. Hatinya terasa kosong tanpa kehadiran Emily, tapi rasa cemburu dan kecewa menahannya untuk menghubungi kembali. Suatu sore, saat Ardi berhenti di sebuah tempat untuk makan, ia melihat ponselnya bergetar. Ia menatap layar, berharap itu pesan dari Emily. Tapi yang muncul hanyalah notifikasi biasa. Ia menarik napas panjang dan menunduk, menyadari bahwa perasaan yang ia pendam semakin sulit diabaikan. Emily, di tempat lain, memutuskan untuk tidak menyerah. Ia menatap langit sore dari jendela hotelnya, membulatkan tekad untuk mencari Ardi, menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi, dan meminta kesempatan untuk memperbaiki salah paham itu. Namun kota ini luas, dan Ardi seolah hilang dari pandangannya. Cerita mereka berhenti di sini untuk saat ini. Dua hati yang saling peduli, namun terhalang oleh kesalahpahaman dan jarak. Pertemuan mereka yang penuh kejujuran, tawa, dan rasa penasaran kini digantikan oleh perasaan rindu dan penyesalan. Siapa yang akan mengambil langkah pertama? Akankah Ardi memberi kesempatan bagi Emily untuk menjelaskan? Atau akankah kesalahpahaman ini membuat mereka berpisah lebih lama? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu untuk terungkap. Kisah Ardi dan Emily pun berakhir untuk sementara, dengan hati yang menggantung, siap untuk bab selanjutnya.